Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1C, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang landasan filosofi pendidikan. Di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Andriansa sebagai moderator, ada Angga Aditya sebagai pemateri 1, ada Irna Listiana sebagai pemateri 2, ada Hendra Permana sebagai pemateri 3, dan ada Fahrul Hujairin sebagai pemateri 4. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka presentasi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk materi akan disampaikan oleh pemateri 1, Saudara Angga Aditya. Saya persilakan. Saya Angga Aditya Nugraha akan membacakan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusia peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidup. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan kesatuan organis harmonis dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Angga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi 2 akan disampaikan oleh Saudari Irna. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat. Filsafat telah ada sejak manusia itu ada, menurut Siddhartha tahun 2001. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filsafat artinya cinta. Filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat berarti pula pendirian hidup atau pandangan hidup. Dan secara ilmiah, definisi filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dari menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia. Filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut juga induk pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Irna yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Saudara Hendra Permana. Kepadanya saya persilahkan. Ya baik, di sini saya akan membacakan pengertian landasan filosofi pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofi pendidikan sesungguhnya merupakan suatu gagasan tentang pendidikan edukasi yang dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dijadikan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implementasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofis pendidikan pun dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama, landasan idealisme. Manusia merupakan makhluk yang berpikir, memiliki tujuan hidup, dan hidup dalam moral yang jelas. Menurut epistemologis, pengetahuan ini diperoleh dengan cara mengingat kembali melalui intuisi, sedangkan aksiologi bahwa manusia itu diperintahkan melalui nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Yang kedua, landasan realisme. Para filosof realisme memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir sendirinya, yang tertera dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia. Mereka beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman dan penggunaan akalnya. Sedangkan tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam, pada taraf yang rendah diatur oleh kebijakan yang teruji.
Dan yang ketiga atau terakhir, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide, kebenaran, suatu keyakinan secara praktis. Esensi diri pragmatisme ini terletak pada metode yang sangat empiris, di mana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari suatu doktrin filsafat yang sistematis dan menggunakan metode ilmu pengetahuan modern sebagai dasar dari suatu filsafat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hendra Permana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi 4 akan disampaikan oleh Saudara Fahrul Hujairin. Kepadanya saya persilahkan. Saya Fahrul Hujairin Malik. Di sini saya akan membacakan tentang Pancasila sebagai landasan filsafat pendidikan nasional. Pasal 2 UU RI nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengalaman Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Sedangkan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa, manusia, dan masyarakat yang dianggap baik. Sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta bermuara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dan pendidikan. Terima kasih kepada Saudara Fahrul Hujairin yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Jadi kesimpulannya adalah filosofi terhadap pendidikan merupakan suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah pendidikan menggunakan metode filsafat. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan semata yang terbahas pada pengalaman. Terima kasih. Untuk mengakhiri presentasi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Presentasi hari ini telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.